Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fahmi Ramadhani, biasa dipanggil Fahmi. Berasal dari mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Pada pertemuan pertama kali ini, Bapak akan membahas tentang motivasi belajar. Nah, jadi motivasi belajar dalam diri seseorang akan menimbulkan gairah atau meningkatkan semangat dalam belajar. Motivasi belajar mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar, yaitu pemahaman materi dan pengembangan belajar. Selain itu, motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar, sehingga akan belajar secara terus-menerus. Nah, motivasi belajar juga dikatakan salah satu faktor yang dapat membedakan siswa yang memaksimalkan potensi belajarnya dengan siswa yang kurang memaksimalkannya secara akademik. Selain sebagai salah satu faktor yang menentukan arah sikap, besarnya kemauan, dan ketekunan perilaku siswa, motivasi belajar juga merujuk kepada harapan dan nilai, di mana harapan menunjukkan bahwa siswa atau kalian ini mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, dan nilai menunjukkan keyakinan kalian secara kuat untuk berhasil dalam belajar. Selanjutnya ada aspek motivasi belajar. Nah, dalam aspek ini ada 4. Yang pertama ada dorongan mencapai sesuatu. Di sini kalian merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapan-harapan kalian dalam proses belajar. Selanjutnya ada komitmen. Nah, di sini adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Dengan memilikinya komitmen yang tinggi, kalian dapat memiliki kesadaran untuk belajar, mampu mengerjakan tugas dan mampu menyeimbangkan tugas secara baik. Selanjutnya ada inisiatif. Kalian dituntut untuk memunculkan inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesan kalian dalam menyelesaikan proses pendidikan. Karena kalian telah mengerti dan bahkan memahami diri kalian sendiri, sehingga kalian dapat menuntun diri kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kalian dan juga orang sekitar. Lalu ada optimis. Sikap gigih tidak menyerah dalam mengejar tujuan dan selalu percaya bahwa tantangan selalu ada. Tetapi setiap dari diri kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya komponen motivasi belajar. Dalam komponen ini ada 3 komponen dalam motivasi belajar, yaitu yang pertama ada komponen harapan. Nah, komponen harapan ini harapan dengan keyakinan diri kalian mengenai kemampuan diri dalam memahami materi belajar dan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu ada komponen nilai. Komponen nilai ini mencakup tujuan belajar kalian dan kepercayaan tentang arti belajar dan arti mengerjakan tugas itu seperti apa. Lalu ada komponen afektif. Komponen afektif berhubungan terhadap reaksi emosional kalian ketika menghadapi tugas atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, lalu Bapak menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi ini ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini timbul dari dalam diri individu atau dalam diri kalian sendiri. Misalnya, keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan, atau keinginan diterima oleh orang lain. Nah, itu timbul dari diri kalian sendiri. Jadi kalian yang menciptakan motivasi ini. Lalu yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini motivasi yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar individu. Jadi adanya pengaruh dari luar diri kalian. Seperti misalnya contoh hadiah, pujian, ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain. Sehingga dengan keadaan demikian kalian mau melakukan sesuatu. Misalnya ada hadiah, pujian, ajakan, suruhan atau paksaan dari misalnya nih orang tua. Nah, jadi kalian tergerak untuk melakukan sesuatu tersebut. Misalnya dalam hal belajar. Lalu di sini yang terakhir upaya peningkatan motivasi belajar. Nah,
Dalam upaya peningkatan ini, yang pertama ada perhatian. Di sini sebagai guru perlu mempertahankan perhatian dan dalam kaitannya dengan materi ajar yang diberikan kepada kalian semua. Jadi guru memberikan perhatian agar kalian tuh dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang kedua ada relevansi, di mana guru dapat menjabarkan tujuan pembelajaran dan relevansinya di masa mendatang. Yang ketiga ada keyakinan, yaitu guru perlu membangun kepercayaan diri kalian atau siswa dalam belajar untuk menggapai keberhasilan. Jadi keyakinan ini juga perlu dibangun untuk menggapai suatu keberhasilan. Yang terakhir ada kepuasan, yaitu guru memperkuat kepuasan belajar siswa atau dalam diri kalian, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik tadi. Mungkin sekian pemaparan materi yang Bapak dapat berikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, dan apabila ada salah kata ataupun ucapan mohon maaf sekali lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.